Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan kuliah spesial ya. Di kuliahnya bareng-bareng dari semester 3 dan juga semester 5 untuk mata kuliah kajian pendidikan teknologi kejuruan. Baik, sebelum dimulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Ya, berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, yang harusnya pertemuan ke-10, pertemuan ke-9 ya, pasca UTS ya, kita kedatangan tamu spesial dari Universitas Muhammadiyah Riau. Beliau adalah Kaprodi, Kepala Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas apa Pak Beni ya? Fakultas Teknik ya? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Riau. Ya, beliau juga sama seperti kita prodinya, cuman perbedaannya kita lebih fokus ke sistem teknologi informasi, dengan kalau Pak Beni ini lebih kepada pendidikan informatika. Jadi sama-sama kita punya background yang sama. Nah, pada mata kuliah kajian PTK ini kita lebih membahas pada transformasi pendidikan vokasional di era digital, karena memang pendidikan kejuruan sudah mengalami perubahan. Nah, bagaimana nanti penerapannya, insya Allah akan disampaikan ya oleh Pak Beni. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan CV ya Pak Beni. Beliau adalah dosen pendidikan informatika sekaligus Kaprodi ya di pendidikan informatika, dan riwayat pendidikannya S1 adalah sarjana pendidikan di Universitas Riau, S2-nya adalah Magister Pendidikan di Pendidikan Teknologi Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta, satu angkatan dengan saya. Jadi Pak Beni ini dulu sekelas dengan saya waktu S2 ya. Jadi ini sebenarnya juga Rioni kelas juga gitu. Tapi alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Beni, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pagi ini bisa main ke Purwakarta, walaupun nggak tahu bentuk kotanya gimana ya kan. Ya nanti ditunggu. Silakan nanti kalau ada kesempatan boleh kita main di Purwakarta ya. Purwakarta nampaknya nggak jauh beda dengan Jogja ya, karena kan sama-sama istimewa gitu. Tapi nggak tahu itu. Oh iya betul. Baik, langsung saja kepada Pak Beni, kami persilahkan waktunya untuk menyampaikan kepada mahasiswa, dan kami harapkan nanti para mahasiswa bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, ataupun berdiskusi seputar pendidikan kejuruan. Baik, kepada Pak Beni kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahid, Pak Nur Wahid, atas kesempatannya. Saya sangat berterima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk berbagi dengan teman-teman mahasiswa program studi pendidikan sistem teknologi informasi UPI Purwakarta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ya, rame nih, ada 100 orang ya yang mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Luar biasa ini Pak Wahid ngajarnya 100 orang ini dalam berapa kelas ya, berapa angkatan? 4 kelas Pak. 4 kelas ya, luar biasa. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang virtual ini ya. Alhamdulillah saya bisa jalan-jalan ini kan, bertemu para generasi muda di Purwakarta dan bersama dosennya yang gaul habis ya, yang eksis begitu. Ini calon profesor UPI Purwakarta ini, amin, insya Allah ya. Amin ya. Alhamdulillah bisa berkumpul, bisa bertemu
bertatap muka. Ya, walaupun ini kayaknya foto-fotonya aja nih. Jadi kalau di dalam kelas virtual itu selama pandemi ada yang namanya, kalau kami di kampus itu bilangnya bolos 4.0. Jadi tidak hanya RI-nya saja yang 4.0, bukan hanya revolusi industri ya, tapi bolos 4.0. Apa itu bolos 4.0? Ya, ikut di Zoom, ikut di Google Meet, tapi kamera sama mic-nya dimatiin. Namanya aja yang masuk, ya kan? Nah, itu namanya bolos 4.0 gitu ya. Jadi saking canggihnya. Mungkin ya ada yang lagi ke pasar gitu ya, ada yang lagi main, ada yang mabar gitu. Jadi laptopnya dibiarin gitu ya. Jadi ada yang main PUBG sama temennya gitu. Jadi dengerin dosennya kuliah. Nah, itu. Jadi kalau saya di prodi itu saya wajibin tuh, yang kuliah sama saya wajib menghidupkan kamera, wah gitu ya kan, supaya kelihatan seperti apa keadaannya, ya kan. Kadang ada yang rambutnya masih apa ya, kayak Super Saiyan gitu ya kalau di Dragon Ball itu ya, karena belum mandi gitu, apalagi kalau kuliah jam setengah 8, itu luar biasa. Ya, tapi saya tetap bangga sama adik-adik semua yang tetap bertahan ya di tengah pandemi ini, ya, para mahasiswa semua yang kita belum tahu kapan berakhirnya, walaupun bioskop sudah buka ya kan, tapi kampus masih belum boleh buka, sekolah masih belum boleh buka. Ya, kita tidak tahu masalahnya di mana, tapi ya ini sangat berdampak terhadap kehidupan pendidikan kita. Nah, saya diamanahi oleh Nur Wahid untuk memberikan sharing mungkin bersama teman-teman semua terkait kajian tentang bagaimana sih keadaan pendidikan vokasi saat ini, pendidikan kejuruan saat ini, terutama bahkan mungkin ini sangat beriringan ya, entah memang disengaja atau seperti apa. Jadi munculnya RI 4.0 atau revolusi industri 4.0 juga diikuti dengan pandemi COVID-19, sehingga ini seperti mendukung begitu. Sehingga akhirnya RI ini tadi tidak hanya sekedar jadi wacana, revolusi industri 4.0 tidak hanya jadi wacana ataupun hanya pada bidang tertentu, tetapi memang seperti dieksperimentasikan agar bisa diimplementasikan di semua lini kehidupan kita, bahkan sampai ke pendidikan. Dan alhamdulillah kita sebagai manusia adalah makhluk yang kemampuan adaptasinya sangat tinggi, begitu. Maka kita alhamdulillah masih mampu beradaptasi, dan kita semua alhamdulillah yang hadir di sini masih mampu bertahan ya dengan keadaan pandemi seperti ini. Nah, maka dari itu mari mungkin kita sama-sama sharing nanti bagaimana sih sebenarnya keadaan pendidikan kejuruan sekarang ya, dengan tema tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Wahid itu tentang digitalisasi transformasi digital dalam pendidikan kejuruan. Apa sih sebenarnya transformasi digital dalam pendidikan kejuruan ini dan dampaknya bagaimana terhadap terhadap eksistensi pendidikan kejuruan di Indonesia. Saya izin share screen ya. Oke. Ya, baik. Kelihatan ya semuanya ya? Udah muncul ya untuk slide-nya. Ya. Tadi kalau ini saya siapin karena waktunya di awal itu dikasih sama Pak Nur Wahid itu ada 3 SKS ya, jadi 2,5 jam. Nah, cuman tadi katanya agak dipersingkat. Nanti kita lihat intinya apa sih begitu ya. Nah, digital transformation in vocational education. Ya, sebagaimana kita ketahui, pendidikan di Indonesia itu sesuai dengan amanah undang-undang, juga di sana termasuk ada model pendidikan kejuruan. Dan pendidikan kejuruan ini atau vokasional ini di seluruh dunia itu sangat eksis. Artinya ada kelompok pendidikan tersebut. Yang mana kalau di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah untuk menciptakan lulusan-lulusan pada jenjang pendidikan menengah yang siap kerja. Nah, jadi biasanya kita harus paham itu makna dari arti definisi itu ya. Nah, definisinya itu adalah siap kerja. Nah, kalau siap kerja itu berarti bisa kerja kapan saja atau mungkin bisa tidak kerja, gitu ya. Jadi dia diberikan kompetensi, diberikan skill
agar bisa melakukan pekerjaan dalam suatu bidang tertentu. Nah, kita cerita pada hari ini karena kita alhamdulillah masih sejenis gitu ya, artinya masih dalam keluarga besar, maka dalam hal ini adalah vocational education di bidang teknologi informasi. Nah, yang mana sekarang pendidikan kejuruan di bidang teknologi informasi ini sangat ranum-ranumnya, artinya sangat diminati, begitu ya. Hampir di semua perguruan tinggi, program studi yang berbau teknologi informasi, informatika, sistem informasi, itu peminatnya sangat tinggi. Hampir menyamai peminat di bidang manajemen. Kenapa? Kok bisa? Kok bisa terjadi seperti itu? Ya, itulah yang dikatakan sebagai transformasi tersebut. Ya, orang sekarang alih-alih daripada masuk ke mesin, daripada masuk ke ilmu politik, ya, daripada masuk ke hal-hal yang bersifat normatif seperti itu ya. Justru sekarang manajemen program studi pendidikan program studi yang sangat diminati itu yang pertama adalah bidang teknologi informasi, baik itu dia teknik informatikanya, sistem informasinya, ilmu komputer, bahkan sampai ke pendidikannya. Nah, dan yang kedua itu adalah bidang ekonomi kreatif dan manajemen. Nah, karena adanya pergeseran pola hidup manusia. Nah, ini akan kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, ya, mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Bapak dosen ya. Nah, mungkin sekarang saya coba kenalin juga diri saya, begitu ya, boleh ya? Supaya Anda mungkin tidak bertanya-tanya begitu. Ini Bapak ngomong di sini sebagai apa gitu ya. Ya, saya di sini hadir alhamdulillah sebagai koleganya Pak Nur Wahid juga ya, dan juga sebagai dosen di Prodi Pendidikan Informatika. Saat ini saya juga aktif dalam beberapa penelitian, dan kalau di Pendidikan Informatika itu saya biasanya ngajar di bidang multimedia. Jadi saya di bagian multimedia karena kan kalau kita di pendidikan informatika, sistem teknologi informasi, itu tujuan kita adalah menciptakan guru-guru, paling utama itu adalah menciptakan guru produktif di bidang kejuruan teknologi informasi. Berarti apa saja itu bidangnya? Ada rekayasa perangkat lunak, multimedia, sekarang ada sistem informasi juga, ada komputer jaringan. Nah, itu kita siapkan. Nah, alhamdulillah memang saya karena memang memiliki minat dan fokus di bidang menyiapkan guru-guru di bidang multimedia, maka saya juga diamanahkan di Prodi untuk mengampu mata kuliah di bidang multimedia dan animasi. Jadi di saya itu saya ngajarnya desain animasi, multimedia, pemrograman game, dan produksi film pendek. Dan juga di bidang keilmuan keguruannya saya fokus di bidang teknologi pembelajaran, terutama ya pembelajaran kejuruan. Ya, saya mengajar di pengembangan kurikulum, laboratorium virtual, komparasi metode pembelajaran, dan pengembangan media pembelajaran kejuruan. Saya aktif juga di penelitian, alhamdulillah di 3 tahun ini mendapatkan hibah di Dikti tahun 2019, 2020, dan juga di Muhammadiyah sendiri, karena kita di Muhammadiyah itu ada majelis diktinya sendiri begitu ya. Nah, alhamdulillah tahun ini saat pandemi saya juga mendapatkan hibah riset begitu. Dan memang kalau Anda lihat riset saya itu berbau kepada pembelajaran digital semuanya. Ya, termasuk juga ada flip classroom. Nah, flip classroom itu apa? Nah, ini yang ingin saya coba sharing nanti sama para mahasiswa semua. Ini akan nanti menjadi salah satu solusi menghadapi transformasi digital di pendidikan kejuruan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, saya ingin bertanya nih sama para mahasiswa semua, mahasiswa Prodi PSTI. Kenapa sih? Tadi saya sudah sampaikan ya, tujuan dari pendidikan kejuruan itu adalah menyiapkan tenaga kerja, lulusan tenaga kerja, yang siap pakai, yang siap kerja di bidang tertentu. Nah, lebih jauh, sebagai latar belakang pertemuan kita pada hari ini, dengan adanya transformasi digital, kenapa kita masih membutuhkan pendidikan vokasional atau kejuruan? Ada yang bisa kasih pandangan nggak atau jawaban kira-kira? Silakan. Kenapa kita butuh pendidikan vokasional? Silakan. Ada yang bisa memberikan jawaban atau pandangannya? Ya. Jadi pendidikan, kenapa kita harus
di dunia ini, terutama di Indonesia, kita butuh pendidikan vokasional atau kejuruan, karena pada dasarnya antara pendidikan biasa yang grade-nya SMA dengan SMK itu menghasilkan lulusan yang berbeda. Dimana kalau misalkan SMA itu kita dituntut untuk bukan menjadi praktisi di bidang tersebut, sedangkan kalau misalnya di vokasional atau kejuruan kita dituntut agar menjadi ahli di bidang tertentu, kayak misalkan di mesin, kayak misalkan di IT, atau mungkin bahkan di perhotelan, karena beberapa materi tersebut tidak diajarkan pada SMA kalau berdasarkan pengalaman saya, Pak. Oke, berarti itu dari siapa namanya ini? Rizky. Rizky ya. Berarti kalau dari Rizky melihat dari segi kontennya ada perbedaan antara pendidikan vokasi dan dan pendidikan umum gitu ya. Oke, hampir tepat jawabannya. Nah, yang saya hubungkan di sini adalah dengan adanya kehidupan digital saat ini, ya, apakah pendidikan kejuruan ini masih dibutuhkan? Nah, apakah memang kita masih butuh? Gitu. Kenapa kita butuh? Ya, ada yang ingin menambahkan? Kira-kira? Boleh berpendapat, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Luis, Pak. Oke, Luis. Ya, silakan Luis. Ya, kalau menurut Luis, justru karena dengan adanya transformasi digital, terdapat beberapa keahlian ataupun keterampilan yang memang unik dan juga bisa dikatakan inovatif, berbeda dari keterampilan-keterampilan yang memang dibutuhkan sebelum-sebelumnya gitu. Dengan adanya transformasi ini, karena menimbulkan keterampilan yang unik, maka pembelajaran ataupun pendidikan vokasional itu dirasa sangat penting, Pak. Karena dengan inovatif tersebut dan juga dengan penemuan-penemuan keterampilan baru, harus didampingi juga dengan pendidikan vokasional yang juga adaptif dengan perkembangan tersebut. Jadi tetap dibutuhkan gitu. Dan apalagi melihat sekarang, walaupun memang gitu, sekarang sudah mengalami revolusi teknologi industri 4.0, society 5.0 yang segalanya terotomatisasi dan lain hal sebagainya, tapi kan tetap gitu, kita sebagai manusia pengkonsep dari segala sistem yang memang diimplementasikan pada era tersebut gitu, Pak. Jadi kalau dari Luis sendiri tetap dibutuhkan sih, Pak, mau bagaimanapun digitalisasi ataupun transformasi itu berlangsung. Oke. Seperti itu, Pak. Baik. Ya. Jadi namanya pendidikan vokasional dan kejuruan itu tetap kita harus butuh, ya. Karena zaman ini terus berkembang, teknologi ini juga berkembang, dan dari segi kebutuhan tenaga kerja dan juga bidang pekerjaan itu sendiri kan juga terus mengalami perkembangan. Ya, jadi jawabannya ya karena adanya perkembangan zaman dan bidang-bidang pekerjaan baru yang akan selalu muncul. Walaupun memang sekarang banyak ya bidang-bidang pekerjaan yang hampir tergerus dengan adanya revolusi industri 4.0. Oke, ya bagus, Luis ya, dan juga dari Rizky tadi. Jadi seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita lihat ini. Ya. Sekarang di SMK atau di sekolah-sekolah kejuruan itu sudah banyak program studi yang beralih fungsi, beralih berganti nama, ya. Karena sudah banyak yang tutup juga begitu ya. Ada beberapa administrasi perkantoran hilang, diganti jadi otomasi perkantoran, gitu. Pertanian juga sekarang sudah mulai tergerus dengan ada teknologi. Orang nggak butuh lagi tenaga petani, begitu ya. Nah, seperti ini sudah otomatis semua, ya. Konstruksi bangunan itu juga mengalami penurunan minat, ya. Di SMK di Pekanbaru tempat saya, konstruksi bangunan itu bahkan ada yang tidak dapat siswa, gitu ya, karena mungkin ya ini tadi ini dari tampilan video seperti ini begitu ya. Semua sudah digantikan. Nah, ini. Nah, ini di supermarket ya, tidak ada kasir lagi,
Ya, jadi bidang penjualan, ya, siswa-siswa bidang penjualan juga di SMK di Pekanbaru, ini di Pekanbaru ya, belum lagi di kota-kota besar, itu juga mengalami penurunan. Yang dulu biasanya siswanya bisa 2 kelas, sekarang penjualan ini atau bagian marketing sekarang cuma bisa 1 kelas. Ada yang biasa 4 kelas, sekarang sudah 1 kelas. Bahkan ada yang tutup. Kalau di SMK swasta, prodinya udah diganti. Gitu. Nah, tenaga kesehatan juga, ya, sudah mengalami perkembangan. Di luar sana sudah operasinya sudah dilakukan oleh dokter, oleh gitu ya, dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, ini beberapa penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan robot di bidang kesehatan. Ya, ini tahun 1900 hanya ada 1 mobil di Amerika, ya. Tahun 13 tahun kemudian 1 kuda. Nah, sekarang seperti ini. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sekolah gitu ya? Oke. Sekarang sudah beralih ke era 5G. Dan sekarang dan baru-baru kemarin kan heboh ya, vaksinasi COVID-19 itu disematkan adanya digital certificate ya yang nanti bisa mengontrol manusia. Padahal memang teknologi itu sudah ada di Swedia ya, orang menggunakan chip di tubuhnya, ada chip gitu, jadi dia untuk naik mobil listrik, terus juga untuk mengendalikan mobil itu juga menggunakan chip. KTP-nya ditanam di chip seperti itu di Swedia. Jadi kalau di luar negeri itu sudah lumrah. Nah, jadi kita seakan-akan memang diminta beralih. 5G, nah sekarang sudah masuk ke 5G, ya, smartphone yang bisa dilipat, ya pasti saya rasa di antara Anda mungkin ada yang punya ya, smartphone yang bisa dilipat kayak kemarin lagi. Nah, itu kan sebuah kecanggihan teknologi yang terus berkembang. Dulu handphonenya dilipat, poliponik, sekarang smartphone-nya bisa dilipat. Kita nggak kebayang dulu smartphone itu bisa dilipat. Begitulah cepatnya perkembangan teknologi ini. Dari GPRS sekarang sampai ke 5G membutuhkan waktu berapa tahun? Ya, kurang lebih 20 tahun. Ya, sehingga sekarang kita bisa bertemu seperti ini, dulu nggak kebayang Zoom ini akan ada. Kita cuman dulu lihat Zoom ini, model Zoom ini kita tatap muka secara online, cuman bisa lihat di Pokemon atau film-film fiksi, begitu ya. Nah, sekarang benar-benar terjadi. Artinya apa? Perubahan itu memang betul-betul sangat cepat terjadi. Ya. Nah, ini tadi yang gunakan chip, ya, gitu. 3.000 orang sudah memasukkan chip ke dalam kulit mereka. Ya, gunanya untuk apa? Supaya bisa dikontrol, semua kegiatan mereka bisa dikontrol oleh dirinya dengan menggunakan tenaga ataupun teknologi biometrik. Nah, mungkin Anda juga kita di Prodi Informatika, Teknologi Informasi itu sangat familiar dengan teknologi biometrik yang sekarang sedang berkembang dengan pesat. Ya. Nah, tuh, pakai tangan aja itu. Lihat tiket kereta api gitu ya. Di scan-nya nggak pakai HP, tapi udah pakai tangan aja gitu. Nah, mengerikan gitu ya. Jadi banyak sekarang sudah waktu Traveloka ada, coba bayangkan ketika Traveloka muncul, seberapa banyak ya orang-orang yang bergerak di bidang penjualan tiket wisata, tiket pesawat yang tergerus usahanya, yang langsung mati, langsung bangkrut. Karena ada Traveloka, orang lebih mudah, bisa cepat pada saat itu bisa dipilih kapan mau berangkat pakai pesawatnya, hotelnya, begitu. Tidak perlu lagi datang ke counter-counter tiket wisata. Nah, ini juga merupakan perkembangan terbaru, gitu ya. Nah, sehingga
dengan adanya perubahan-perubahan tadi, itulah yang menyebabkan terjadinya disrupsi, yang kita kenal sebagai disrupsi, di mana perubahan teknologi itu sangat melampaui tingginya dibandingkan perubahan sosial kita. Jadi antara perubahan teknologi dan perubahan sosial kita itu sangat dapat pada saat ini terjadi perbedaan yang sangat tinggi, sehingga kita belum siap dan kita belum familiar dengan perubahan-perubahan itu. Dan ini juga berdampak terhadap pendidikan kita. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, yang paling penting pada saat ini ya adalah bagaimana perubahan ya cara masyarakat bersosialisasi itu terjadi. Ini adalah pada saat revolusi industri 1.0, yang mana ini zaman kerajaan dulu ya. Nah, jadi tribal society itu zaman kuno. Satu orang bisa memimpin banyak orang dan komunikasinya hanya satu orang, hanya kepada pemimpinnya. Saya tidak boleh antar mereka itu saling berkomunikasi. Lalu masuk lagi ke ancient civilization. Dengan pola yang seperti ini, dari tribal society sekarang menjadi network society. Kita bisa bercerita, bisa bertemu, bisa berkomunikasi, bisa bekerja tanpa adanya batasan ruang, waktu, jabatan, begitu ya. Tanpa adanya batas ruang, waktu, jabatan ataupun posisi kita. Ya, jadi kita bisa bekerja bagaimana itu tidak terkontrol lagi. Algoritma pekerjaan itu tidak serapi zaman dahulu, begitu ya. Jadi inilah yang dikatakan sebagai disrupsi. Adanya nilai-nilai yang tergerus, nilai-nilai yang mengalami perubahan yang sangat cepat karena adanya transformasi digital. Nah, maka hari ini saya tidak bercerita tentang apa misalnya media yang cocok dalam pembelajaran kejuruan, tidak. Tapi kita akan lebih banyak ya itu bercerita tentang bagaimana manusia itu bisa tetap eksis sebagai seorang manusia, sebagai seorang pekerja, ya bisa tetap eksis dalam disrupsi teknologi revolusi industri 4.0 ini. Nah, ini adalah gambaran kehidupan kita saat ini, ya. Wah, semuanya sudah terotomatisasi dengan kehadiran kecerdasan buatan. Pekerjaan siapa ini? Ya pekerjaan Anda, pekerjaan kita semua, yang membuat terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat seperti ini. Nah, semuanya sudah diatur, sudah diotomatisasi oleh sistem. Ya. Nah, kita kalau keluar kota nggak perlu takut lagi, sekarang udah ada maps ya. Walaupun kadang mapsnya nyasar ya kan, nyasar 2 blok gitu ya karena mungkin penempatannya belum cocok begitu ya. Nah, itu dia. Ya. Ini robot si Sophia, ya pasti sudah tahu ya, ini robot pertama yang mirip dengan manusia, yang bisa nangis, yang bisa tertawa. Jadi sudah ditanamkan kecerdasan buatan untuk emosinya. Yang dulu kita berpikir tidak mungkin bisa robot memiliki emosi. Ternyata itu bisa dipelajari. Karena ada apa? Karena adanya machine learning. Ya, ilmu machine learning di bidang informatika itu, dan juga ya machine learning itu bisa membuat seakan-akan mesin itu bisa bertindak seperti manusia. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga itu membuat manusia itu mengalami kemunduran atau kehilangan fungsinya sebagai pemimpin. Ya. Saat ini dunia sedang menghadapi perubahan era bermasyarakat ke arah yang baru dengan adanya RI 4.0 ini.
Orang lebih banyak berfokus kepada pengembangan UX, experience gitu ya. Dan juga dari tadinya saling membantu dalam bidang ekonomi, sekarang justru semakin gencar. Perdagangan itu semakin kuat dengan tanpa adanya batasan-batasan negara dalam ekonomi. Dengan keadaan dunia virtual ini juga semakin berkembang seperti itu. Lalu juga ada digital detox for well-being. Digital detox ini artinya apa? Pengaruh digital terhadap kehidupan kita. Ya, sangat berpengaruh. Kalau dulu kita tidak terpengaruh, kalau smartphone ya udah BlackBerry dulu ya, zaman dahulu BlackBerry-nya satu aja udah cukup. Nah, sekarang bisa ganti smartphone itu 1 tahun bisa 3 kali gantinya. Karena dipengaruhi oleh kemajuan digital itu sendiri. Dan civilization sekarang juga digital transformation based on empathy, mengembangkan transformasi digital ini berdasarkan analisis permasalahan dan yang dihadapi oleh manusia, ini positifnya, ya. Lalu kemungkinan kita untuk melakukan cooperation, collaboration, dan partnership, contohnya yang kita sekarang. Kalaulah kita belum memasuki RI 4.0, jaringan tidak seperti ini, kuatnya begitu ya, komunikasi itu tidak seperti ini, maka kita belum tentu bisa bertatap muka secara virtual. Mungkin saya hanya bisa SMS-an lewat handphone dengan Pak Nur Wahid gitu ya. Tidak bisa collaboration, mungkin bertukar jurnal itu harus ketemu begitu ya. Harus memakan kos yang banyak. Nah, sekarang nggak perlu. Ini bisa kita lakukan secara online. Dan ini dituntut nanti ketika Anda sekarang berada di pendidikan tinggi. Gitu ya. Kita bisa berhubungan ya seperti saat ini di mana saja, kapan saja, bahkan sekarang saya sedang berada di kamar saya karena sedang WFH, kita bisa bertemu. Ya, saya tidak perlu datang ke Purwakarta, tidak perlu ke Jakarta dulu baru ke Purwakarta gitu ya, tapi ini sekarang saya sudah bisa berada bersama Anda di Purwakarta melalui via online. Ya. Dan kehidupan masyarakat saat ini sangat bergantung pada blockchain atau industri tadi sendiri, ya, teknologi cloud dan kecerdasan buatan. Saya bisa pastikan gitu ya, kita semua sekarang sangat bergantung kepada hal-hal ini. Coba nggak ada smartphone, satu hari bagaimana? Nggak kebayang gitu ya. Ya walaupun di Indonesia masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa merasakan positif ataupun keuntungan dari revolusi industri 4.0. Nah, jadi Anda bersyukur sudah bisa sekolah. Di tengah revolusi industri 4.0 ini masih banyak saudara-saudara kita ya yang belum bisa bersekolah dan hidup sebagai refugee atau pengungsi-pengungsi di negara-negara luar dan mereka miskin, tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Ya. I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Haberme vendido Ya, sekarang juga di seluruh dunia ya, perdagangan manusia, perdagangan anak gitu ya, itu sangat tinggi gitu ya. Ini kenapa? Karena adanya teknologi yang disalahgunakan. Gitu. Dan sehingga membuat orang yang kurang beruntung tidak bisa melanjutkan sekolah, tidak bisa sekolah. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria inteligência na cabeça para poder sair dali. Jadi tugas kita yang
Parce que na mukili mutu kesempatan azwana mission na on dan zamba bisa tindelai. menikmati Ngape na za teknologi mukili ini pona agar mission na dapat ngai me membantu nzambe ndaibo. orang-orang yang kurang beruntung seperti mereka. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Inilah Et je suis tugas sûr pendidikan qu'aucune sebenarnya. misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Mba afaka ihany fa mba tsy hitovy amin'le hoe toerana nisy atsony zany fa mba lasa ambonimbony kokoa zany izy tampony regny dia famihina teo zany any termiana. Itulah harapan-harapan orang-orang yang kurang beruntung. Ya, mereka ingin menikmati revolusi industri 4.0 ini dengan mendapatkan pendidikan berkualitas seperti itu. Ya. Jadi yang terjadi sekarang itu dikatakan Brian Solis adalah sebuah evolusi yang kalau kita kenal dari ya walaupun kita tidak mengakui ya, kalau secara pandangan keagamaan kita tidak memahami bahwa ada teori Darwin itu, tapi sekarang terjadi yang namanya Darwinisme digital, di mana terjadi sebuah fenomena ketika ya, teknologi dan society itu berevolusi lebih cepat dibandingkan organisasi itu dapat beradaptasi. Organisasi itu siapa? Masyarakat. Jadi terjadi fenomena di mana teknologi lebih cepat berkembangnya dibandingkan kemampuan adaptasi masyarakat. Ya, seperti itu. Sehingga dari hal tersebut, dari semua lini kehidupan juga terdapat ya pengaruh terhadap pendidikan kita. Walaupun ya, kalau menurut Anda, kira-kira guru itu bisa digantikan nggak sama komputer? Atau sama robot? Atau sama ya teknologi yang ada sekarang? Ada yang bisa kasih pandangan nggak? Bisa nggak guru ini tergantikan oleh robot? Boleh lagi, Pak? Boleh lagi? Maksudnya? Boleh ngejawab lagi nih? Iya, boleh. Kalau menurut saya, apakah guru digantikan dengan AI meskipun AI-nya sesempurna mungkin? Kalau menurut saya sih nggak mungkin juga, Pak, karena banyak parameter juga mengapa peran guru yang benar-benar guru dari manusia itu harus ada. Salah satunya ini bagaimana manusia ini bisa menjudge apakah mahasiswa ini A gimana, B gimana, C gimana, karena meskipun misalkan kita sebut katalah robot yang paling canggih sih, yang dari Arab yang itu kan udah masukin emosi dan lain sebagainya macamnya. Apakah empati juga ada dalam sebuah robot? Sedangkan manusia itu ada empatinya juga, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Berarti kalau dari Rizky bahwa ada hal yang tidak bisa digantikan oleh AI ataupun robot gitu ya. Itu adalah empati dari manusia. Empati itu apa? Adalah perasaan gitu ya. Nah, benar. Itu yang tidak bisa tergantikan oleh robot. Tetapi kalau kita ceritanya tadi transformasi digital untuk pendidikan kejuruan. Itu sangat banyak aspek yang bisa kita bicarakan dalam transformasi digital pada pendidikan kejuruan. Baik dari segi teknologinya, baik dari segi pembelajarannya, bahkan dari segi sistem pendidikannya. Nah, sehingga kenapa kita harus berubah supaya kita tidak bisa digantikan oleh robot, ya? Karena saat ini kita berada di posisi kita saat ini, Anda sebagai calon tenaga pendidik dan kejuruan, walaupun ya karena jawaban kemarin itu tidak bisa lagi kita gunakan untuk menjawab tantangan di masa depan, sehingga kita harus terus berusaha menyesuaikan diri, menyesuaikan beradaptasi. Ya, dengan keadaan sehingga posisi kita akan menjadi lebih baik dan kita bisa memaknai bahwa kita melakukan pendidikan ini, kita berada di pendidikan ini tujuannya adalah memanusiakan manusia. Ya. Nah, contoh evolusi itu yang paling dekat itu ini. Kita di bidang kita. Dulu orang bekerja komputer layarnya gede, ya kan? Sekarang orang yang bekerja di depan komputer bukan layarnya yang gede. Apanya yang gede? Orangnya yang semakin gede, gitu ya. Karena sudah semakin semuanya sudah bisa diselesaikan dengan cepat, simpel, sehingga pekerja kita bisa lebih efektif, kita juga lebih sedikit bergerak, begitu ya.
sehingga kita kurang olahraga, sehingga Anda gemuk. Akhirnya apa? Komputernya semakin kecil, kitanya semakin besar. Ya semoga yang ada di sini tidak seperti itu, gitu ya. Komputernya semakin kecil, semakin canggih, ya tubuhnya tetap tidak tumbuh ke samping, gitu ya. Nah ini contoh evolusi. Jadi evolusi itu nyata. Dan di pendidikan juga sekarang menghadapi evolusi. Nah, ini ada yang pernah lihat video ini nggak? Coba ya, lihatin ya. Ini adalah anak SD, ya. Tetapi sangat jenius. Memiliki kecerdasan kumulatif atau Mungkin IQ ini ada mencapai adiknya yang di sini. 140, Cosmo dengan mudah menyerap pelajaran yang ia dapatkan di sekolah. Lewat program kelas percepatan, Cosmo menamatkan pendidikan sekolah dasar dalam kurun waktu 4 tahun atau lebih cepat dibandingkan anak-anak pada umumnya. Kecerdasan Cosmo mulai terlihat sejak ia duduk di kelas 3 sekolah dasar. Ini belum masuk SMK loh ini anaknya. Selama di sekolah, ia berhasil menjadi juara Olimpiade Matematika antar sekolah dan mewakili Kota Bogor dalam Olimpiade MIPA tingkat provinsi. Cosmo juga menguasai ilmu komputer yang ia pelajari secara ini yang dimaksud dengan disrupsi di usianya yang baru 11 tahun, Cosmo sudah mampu menciptakan game-game edukatif dan berbagi pengalaman dalam pemrograman komputer kepada teman-teman seusianya. Karena kecerdasannya, pada tahun 2015, Cosmo mendapatkan fasilitas ruang kreasi dari salah satu perusahaan BUMN. Dilo itu kan dibentuk buat anak-anak ya, mengembangin digital kreatif. Jadi Cosmo juga sehariannya itu di Dilo. Jadi internet, akses space buat dia belajar dan kerja, juga loker sebagainya sih. Ia juga tak sungkan untuk belajar pemrograman dari para programmer yang lebih senior. Hal tersebut demi mewujudkan ambisinya menciptakan sistem mata uang digital atau lebih dikenal dengan istilah cryptocurrency yang sesuai dengan syariat Islam tanpa unsur riba. Tentara, polisi. Nah, setelah dewasa ya itu yang pertama aku mau bikin cryptocurrency, cuman yang benar-benar non-ribawi gitu loh. Jadi kayak yang kita deposit tanpa DP. Mimpi besar lain Cosmo adalah bisa bergabung dengan raksasa teknologi seperti Google dan Apple dalam menangani transaksi digital. Namun sayangnya ia masih harus menunggu kesempatan tersebut. Nah, coba. Ini yang akan kita hadapi nanti ketika Anda lulus dari dari perkuliahan. Lalu Anda jadi guru di SMK, melihat anak SMK kerja di sekolah, ya kan, sebagai seorang guru yang dihadapi misalnya anaknya seperti ini. Bagaimana? Apakah kita cukup hanya dengan membaca buku, hanya dengan searching materi di Google terus kita kasih sama siswa kita? Siswa kita akan lebih pintar, gitu ya, dibanding gurunya. Anak-anak sekarang kalau ditanya, mungkin Anda juga gitu ya, mungkin kalau ditanya tamat dari PST ini mau jadi apa? Ya mungkin ya guru, atau saya akan pengen coba Pak, saya pengen jadi programmer di Gojek atau di mana begitu ya, pengembang sistem di mana. Yang pokoknya ya sifatnya itu lebih ke milenial sekarang gitu loh. Nah, anak SD saja sudah berpikiran seperti itu, dia pengen membuat cryptocurrency, mengembangkan sebuah cryptocurrency ya, seperti GoPay, seperti ya semacam itulah gitu ya, PayLater apa semua ya. Pokoknya mata uang digital. Nah, Bitcoin gitu ya. Dan itu yang dipikirkan oleh anak SD sekarang. Ya. Ups. Oke. Nah, sehingga dikatakan untuk menyelesaikan sebuah masalah di masa depan, kita tidak bisa memprediksi dengan jawaban yang sudah kita temui hari ini. Sehingga kita harus merubah mindset, sehingga kata Einstein, kita harus bisa berkreasi ya, untuk membuat sebuah jawaban yang bisa berguna di masa depan. Apa jawabannya? Yaitu adalah merubah sistem ataupun merubah teknik pembelajaran kita di sekolah nanti. Anda sebagai calon guru pendidikan vokasi, maka Anda harus memiliki wawasan yang luas tentang kreasi-kreasi ataupun kreativitas dalam pembelajaran digital. Ya, kita harus bisa merubah mindset kita
bahwa dalam pembelajaran abad 21 itu tidak lagi hasil belajar yang utama. Walaupun memang sekarang penelitian-penelitian masih banyak yang membahas tentang hasil belajar, begitu ya, membahas tentang motivasi dan segala macamnya. Tapi itu sudah berubah. Kenapa? Bahwa dalam menghadapi RI 4.0 ini ada 5 tantangan nyata yang harus kita hadapi. Yang pertama, ini adalah bidang pekerjaan ataupun bidang kompetensi yang tidak akan hilang selama revolusi industri 4.0. Apa itu? Yang pertama, education and training, open talent economy, pembuat peraturan, ya, inovasi secara tinggi eksponensial itu artinya perubahan yang sangat maju gitu ya, dan perubahan bisnis baru. Di mana posisi kita? Posisi kita adalah menghadapi tantangan di dalam pendidikan dan pelatihan. Ya. Nah, pendidikan dan pelatihan. Saya sebenarnya kalau saya gitu ya, ini juga PowerPoint yang saya buat ini adalah rangkuman dari beberapa materi yang sudah ikuti begitu ya. Karena materi singkat jadi saya buat seperti ini, saya ambil rangkumannya supaya bisa digunakan. Itu contoh bahwa sumber belajar itu sekarang mudah didapatkan. Saya yakin kalau dosen Anda memberikan materi, Anda kurang paham, Anda pasti langsung pergi ke YouTube cari materinya. Kadang bisa dapat yang lebih. Dan saya seperti itu juga ketika mengajar. Saya tidak memberatkan mahasiswa saya harus fokus kepada materi yang saya berikan. Enggak. Saya kasih materinya, lalu saya katakan, silakan kembangkan materi ini sesuai dengan informasi yang Anda dapatkan di luar. Mau dari YouTube, mau dari mana, begitu ya. Tetapi informasi tersebut harus dapat Anda pertanggungjawabkan. Nah, itu salah satu skill yang dibutuhkan di abad 21. Ya, bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara menghadapi pendidikan abad 21? Ini kata Yang Ma. Jack Ma, ya. Tuh, katanya robot itu bisa mengganti 800 juta pekerja. It's a big challenge now. If we do not change the way we teach, 30 years later we'll be in trouble. Because the way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with a machine who is smarter. Apa itu uniknya? Yang tidak bisa diajarkan oleh mesin, yaitu soft skill. Ya. Nilai-nilai, believing, independent thinking, teamwork, care for others. These are the soft part. The knowledge may not teach you that. So that's why I think we should teach our kids sports, the music, painting, arts, but making sure humans should be different from everything we teach should be different from machine. If the machine can do better, you have to think about it. Ya. Jadi yang harus kita ajarkan ya sama kepada peserta didik kita di pendidikan kejuruan itu tidak hanya teknologinya, tidak hanya basis teknologinya, tetapi Anda ya sebagai seorang guru harus mampu nantinya mengajarkan nilai-nilai ya, kepercayaan diri gitu ya, dan kepercayaan diri, kemampuan bekerja sama, begitu ya, dan nilai-nilai kreativitas lainnya. Bahkan kalau bisa kita ajak siswa-siswa kita itu nanti melakukan kegiatan outbound di luar, tidak hanya di bengkel, tidak hanya di lab, begitu ya. Nah, jadi tapi kita juga memikirkan bagaimana mereka bisa membuat diri mereka itu berbeda, mereka mendapatkan nilai-nilai yang tidak ada mereka dapatkan di YouTube, tidak mereka di TikTok atau dimanapun, yaitu apa? Nilai-nilai manusia itu sendiri.
Yang tadi seperti disampaikan oleh si Rizky, empati salah satunya. Ya. Nah, apa sih sebenarnya skill yang dibutuhkan di tahun 2020 ini? Nah, di sini ada 10 skill. Complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, ya, coordinating with others, emotional intelligence, judgment decision making, dan ada 10 ini. Nah, ada nggak di sini good knowledge? Ada nggak masuk ke dalam skill yang dibutuhkan di tahun 2020 ini? Ada? Bentar ya. Ini ada apa di Prodi? Oke. Nah, oke. Tidak ada di sini diminta atau diutamakan nomor satunya adalah good knowledge. Karena knowledge, karena pengetahuan itu bisa ditanamkan melalui AI, melalui data mining, melalui machine learning. Semua bisa digantikan oleh mesin. Seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang yang harus nanti Anda tanamkan ya melalui pembelajaran kreatif di produktif kejuruan. Dan ini yang menjadi fokus dalam penelitian yang saya lakukan beberapa tahun terakhir. Ya, saya tidak lagi menganalisis tentang hasil begitu ya, tetapi sekarang saya sedang menganalisis data-data tentang yang pertama, critical thinking dan complex problem solving. Jadi mungkin ada yang lulusan SMK nggak di sini? Coba saya mau tanya nih, ada yang lulusan dari SMK nggak? SMK bidang teknologi informasi deh mungkin. Ada? Coba. Halo? Ada yang lulusan dari SMK? Ada, Pak. Siapa? Dimas? Dimas, ya Pak. Oke. Nah, Dimas dulu pernah melakukan UKK ya? Di SMK ya? Waktu Iya, Pak. Ya. Nah, di UKK-nya itu kamu jurusan apa dulu? Di SMK? Teknik komputer dan jaringan, Pak. Oke, teknik komputer jaringan. Iya. UKK-nya tentang apa? Tentang jaringan, Pak. Jaringan lebih spesifiknya ke apa ya itu waktu itu? Apa? Pokok merancang skala apa, Pak? Merancang desain jaringan. Ya Pak, tapi lebih luas lagi, Pak. Jadi lebih luas. apa ya? Ya, gitu. Itu dipraktekkan ya? Dipraktekkan, Pak. Dipraktekkan. Ya. Nah, ketika dipraktekkan itu yang Anda lakukan apa? Maksudnya sudah pernah dipersiapkan sebelumnya, dilatih atau bagaimana? Kalau kan emang pramuka di SMK itu banyaknya praktek itu, Pak. Jadi praktek. Memang dari jadi teori dengan praktek memang banyak praktek gitu, Pak. Jadi udah ada diajarin dulu gitu, Pak. Dari awalnya gitu, Pak. Biasanya kalau di UKK pernah ketemu nggak? Misalnya ada ketemu nggak? Wah, ini nggak ada dulu diajarin sampai ke sini oleh gurunya. Ada nggak kayak gitu? Sempat ada, Pak. Jadi ada, ya? Itu ada. Nah, bagaimana? Anda bisa selesaikan nggak yang nggak diajarin oleh guru itu? Bisa, Pak. Jadi lebih ke critical thinking sih, Pak. Jadi kita di situ, Pak. Jadi memang diajarin critical thinking. Iya. Ya, Pak. Jadi seperti itu. Ya, ketika kita di anak-anak SMK itu mengadakan UKK itu kan sebenarnya simulasi pekerjaan yang akan dihadapi ketika mereka bekerja di profesional. Ya. Nah, kalau siswa kita hanya kita tanamkan ini loh, kalau A ini caranya begini, kalau B ini caranya begini. Jadi seperti kita suapkan, tetapi kita tidak pernah memberikan permasalahan, tidak pernah kita berikan hal-hal yang bisa membangkitkan nalar mereka. Maka ketika UKK, ya kalau seperti tadi, misalnya Dimas tidak memiliki kreativitas begitu ya, dan tidak memiliki empati terhadap diri gitu ya, maka
akan menyerah. Nah, hal-hal yang beginilah yang harus nantinya Anda ajarkan kepada siswa gitu. Jadi kalau saya karena diminta untuk membahas ini, jadi saya lebih membahas tentang bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai skill, soft skill ini kepada siswa kita. Bagaimana caranya? Yaitu tadi kita buat dalam berkelompok, pembelajaran berkelompok, kita kasih masalah yang agak berbeda dengan materi yang kita ajarkan, ya. Tetapi dengan catatan kita harus bertanggung jawab. Ketika siswa kita belum mampu menjawab, kita harus bisa mengarahkan. Jadi tugas guru itu nanti kita lihat akan berubah, tidak lagi sebagai sumber materi, tetapi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Ya, ini waktunya setengah jam lagi, kita lanjutkan. Nah, dalam World Economic Forum tahun 2019, tadi seperti dikatakan sebelumnya, ada 4 skill trends in working world. Ya, yang pertama soft skill, empathy dan creativity. Yang kedua flexibility working. 3, ending harassment. Ending harassment itu tahu ya, tidak ada lagi pembulian, ya, pembulian terhadap misalnya anak baru, anak ini itu enggak, tetapi lebih kepada mengayomi semuanya dan keterbukaan dalam penggajian. Nah, hal-hal seperti ini, ya, 4 trends in working. Lalu, ya, kita nextkan lagi, ini kita lewatkan, sehingga inilah dia yang dikatakan sebagai skill di abad 21, ya, yaitu ada foundational literacies, kompetensi, karakter, qualities, ya, literasi, numerasi, scientific literasi, ICT literasi, financial literasi, cultural dan civic literasi itu masuk ke dalam hal dasar yang dimiliki oleh setiap siswa, itu ya, untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, ketika mereka diberikan tantangan yang kompleks atau pekerjaan kompleks, maka skill inilah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan ketika sebagai seorang siswa yang kita bilang bahwa apalagi di pendidikan kejuruan itu sangat memerlukan yang namanya konsep lifelong learning atau belajar sepanjang hayat. Nah, belajar sepanjang hayat itu bisa kita lakukan ketika kita memiliki creativity, inisiatif, persistensi itu keyakinan gitu ya, kemampuan adaptasi yang baik, memiliki kepemimpinan, dan mampu memahami perubahan sosial budaya. Ini adalah kunci sehingga Anda nanti sebagai seorang guru yang mengajarkan pendidikan vokasional di sekolah mampu menjadi guru lifelong learning. Mampu menjadi guru yang bisa belajar sepanjang hayat. Artinya apa? Jadilah guru yang terbuka. Ya, terbuka dalam hal ini adalah pemikirannya ya, yang mampu menerima perbedaan, yang mampu menerima perubahan, tapi kita mampu dengan kemampuan diri kita. Ya, nah, jadi ada 3 komponen skill di abad 21 itu, selain foundational literacies atau kemampuan dasar kita. Jadi scientific literasi, ICT literasi itu bukan lagi sebagai hal yang utama, hanya sebagai dasar saja, fondasinya saja. Yang utama itu apa ya? 3 ini Anda harus bisa, karena perkembangan zaman. Ya, nah ini cerita di Finlandia, pendidikan di Finlandia. Ya, kita sudah paham. Saya rasa tidak perlu saya melihatkan begitu ya karena waktu juga. Jadi kalau di Finlandia itu sekolahnya gratis sampai perguruan tinggi. Ya, saya sih sering agak sensitif ketika ada yang membandingkan Finlandia dengan Indonesia. Kenapa? Karena Finlandia itu hanya sebesar, mungkin kalau bisa dikatakan Jakarta, ya, satu negara sebesar Jakarta dibandingkan dengan Indonesia yang sistem pendidikannya sangat kompleks. Keadaan negara kita yang tentunya tidak bisa memberikan serta-merta pendidikan gratis kepada seluruh warga negaranya, gitu ya. Kecuali mungkin kita sudah berada pada negara sangat maju seperti mereka. Mereka bisa maju, kenapa? Ya pertama karena lingkungan yang kecil dan berada di lingkungan ataupun budaya-budaya Eropa yang memang menghargai ilmu pengetahuan. Nah, yang kurang di kita adalah kita kurang menghargai ilmu pengetahuan. Ya, nah tadi framework dari skill abad 21, ya. Jadi skill abad 21 dibentuk dari kemampuan karir dalam kehidupan
mampu melakukan inovasi, dan mampu menguasai informasi, media, dan teknologi. Dari mana kita bisa dapatkan itu semua? Ya, dari standar-standar norma-norma yang berlaku, dari kurikulum dan pendidikan kita, dari pengembangan karir, dan dari lingkungan belajar yang tersedia. Maka, dalam hal ini kalau kita lihat dari gambarnya, kenapa learning environment ini berada di lingkaran paling besar? Artinya apa? Kita sebagai pendidik harus mampu menjadikan lingkungan itu sebagai media belajar bagi siswa kita, sehingga kompetensi itu bisa diraih. Ya. Nah, kita next. Nah, ini tadi 4 skill dalam abad 21: communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan Indonesia sekarang? Ini adalah ranking inovasi global. Ya, ranking kemampuan inovasi global tahun 2018. Dari ini peringkat 1 sampai 26. Adakah Indonesia di situ? 1 sampai 20 dunia. Enggak ada ya? Adakah Indonesia di sini? Ini dari peringkat 72 sampai 100 dunia. Ada Indonesia? Ada. Di peringkat 85. Ya. Lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Brunei. Kenapa? Ini didasarkan kepada apa? Ini didasarkan kepada daya serap tenaga kerja kita. Daya serap tenaga kerja, kemampuan membuat pekerjaan, membuat lapangan kerja, kemampuan membuat inovasi dalam pekerjaan. Ya. Padahal Indonesia sekarang sudah sangat bangkit, ya, sudah bangkit dari digitalnya. Yang kemarin ceritanya ada yang bilang ya kan, jangan dimanja milenial gitu ya. Nah, apa sih sumbangsinya? Ini sumbangsinya. Gitu ya. Nah, sekarang yang jadi Mas Menteri kita, ya, apalagi Tokopedia, Bukalapak, dan Info. Ini adalah perkembangan. Saya harapkan, ya kita harapkan nanti di Innovation Global itu tahun 2018 ya. Mudah-mudahan di tahun 2022 Innovation Global kita dengan adanya inovasi-inovasi yang dibuat oleh anak bangsa. Inilah bukti bahwa kaum milenial sangat berkontribusi kepada bangsa. Hasil dari mana ini? Hasil dari mereka yang bisa membaca peluang, yang bisa berpikir kritis, yang bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi, kalau di abad 21 ini, yang ditanya adalah, kamu bisa kerja apa? Bukan. Yang ditanya adalah, kamu bisa menyelesaikan masalah apa yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Nah, jadi berpikirlah untuk menjadi sebuah problem solver, gitu ya. Bukan lagi menjadi sebagai worker atau labor, gitu ya, pekerja. Nah, dengan adanya revolusi industri 4.0, 65 siswa per SD saat ini akan bekerja dengan jenis pekerjaan yang belum ada saat ini, di mana kita memiliki risk tertinggi atau resiko tertinggi terhadap distribusi of employment, yaitu adalah kemungkinan besar 56% dari umur produktif yang ada di Indonesia itu akan kehilangan pekerjaan. Ya, 56% dari umur produktif pekerja di Indonesia itu akan kehilangan pekerjaan. Dari mana hilangnya nih? Buruh, tenaga administrasi, tata usaha, pembantu kebersihan, tenaga pembantu, perawat, ya itu bisa saja digantikan. Penjaga toko sekarang sudah mulai, ya. Kalau di Jakarta, kalau di ini sudah tidak ada penjaganya, gitu ya. Petani juga di SMK di Riau, saya contohin ya, ini di Riau, itu ada beberapa sekolah yang memiliki jurusan pertanian selain SMK pertanian sendiri. Di SMK pertanian masih ramai SMK negeri pertanian karena dia sekolah negeri. Nah, sekolah-sekolah swasta yang memiliki jurusan pertanian, dari total yang ada di Riau ini 8 sekolah yang ada pertaniannya, itu yang hidup tinggal 2 jurusan pertaniannya. Karena tidak ada peminat. Ya, yang negeri 1, yang swastanya 7. Nah, tinggal 2 lagi nih. Gitu, yang hidup. Nah, sangat berpengaruh ya kan kepada keselangsungan pendidikan. Guru-gurunya gimana, yang sudah bekerja di sana, ya lulusannya seperti apa. Tetapi itu adalah tantangan.
ya. Diprediksi atau yang sudah terjadi ya, angkatan kerja pada tahun 2017 itu ada 128 juta orang. Ya. Dan pengangguran tertinggi di Indonesia itu didominasi oleh SMK 11,41%, SMA 8,29%. Belum lagi masuk yang S1, belum lagi masuk yang lain-lain gitu ya. Dari mana ini? Bukan dari data saya, tetapi adalah proyeksi penduduk Indonesia revisi 2015 sampai 2045. Apa permasalahannya? Ketersediaan tenaga kerja saat ini dengan kebutuhan industri itu tidak sesuai. Gitu ya. Sehingga itu tadi ada jurusan-jurusan di SMK yang berubah dari administrasi perkantoran jadi otomasi perkantoran, dari penjualan marketing menjadi e-commerce. Ya, ada ya di SMK sekarang jurusan bisnis digital, itu dari penjualan dialihkan. Nah, lagi-lagi yang ngajar siapa? Di otomasi perkantoran, di e-commerce atau bisnis digital, siapa yang ngajar? Orang IT juga. Cuman fokusnya saja yang berbeda, begitu ya. Nah, jadi artinya memang ya Anda berada di sini, jadi Anda memiliki banyak peluang yang bisa Anda berikan terhadap pendidikan Indonesia. Oh, saya besok mau jadi guru di bidang bisnis digital. Oh, saya besok mau jadi guru di bidang otomasi perkantoran. Nah, Anda berada di prodi yang tepat untuk mendapatkan profil tersebut. Jangan sampai nanti Anda digantikan oleh mesin atau sumber belajar digital, gitu ya. Sehingga sebagai seorang pendidik, ya, Anda harus mampu memiliki kemampuan dalam yang dinamakan literasi baru, yaitu literasi era revolusi industri 4.0. Di mana literasi tersebut apa? Ya, dia adalah literasi data, ya, literasi data, kemampuan untuk membaca, menganalisis data atau big data di dunia digital. Lalu yang kedua, literasi teknologi, dan yang ketiga, literasi teknologi yang Anda dalami sekarang, dan yang ketiga, Anda harus mampu menguasai literasi manusia. Yaitu bagaimana Anda bisa membantu siswa-siswa kita nanti memiliki skill-skill yang dibutuhkan di abad 21. Oke. Itu saja menurut saya, karena waktu juga yang singkat, begitu ya. Saya rasa ini sudah mewakili. Jadi kesimpulannya apa? Dalam transformasi digital ini, kita tidak hanya tidak hanya bercerita tentang kemajuan teknologi pembelajarannya, tetapi lebih mengedepankan bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan yang lebih bermanfaat, yang lebih bisa memanusiakan manusia itu sendiri supaya tidak kalah dengan adanya perkembangan revolusi 4.0 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin lebih baiknya nanti kita banyak tanya jawab ya. Masih ada 20 menit ini saya rasa. Saya kembalikan kepada Pak Nur Wahid. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Benny Hirlandi yang telah memberikan wawasan kepada kita yang luar biasa. Sebelum kita ke tanya jawab, silakan teman-teman bisa presensi. Itu linknya sudah saya share ya, presensinya. Dan juga kalau mau download materi juga ada di chat ya, itu langsung dari Pak Benny. Nanti bisa di-download, silahkan dikembangkan ya. Jadi materinya barangkali bisa menjadi wawasan juga bagi kita. Oke, hari ini kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ataupun mau menyampaikan pandangan juga boleh, tidak harus bertanya ya sebenarnya. Ya, betul. Tapi silakan. Kalau punya pandangan lain juga boleh gitu. Tapi kalaupun mau bertanya juga nggak masalah. Oke, siapa yang mau bertanya boleh. Ataupun menyampaikan gagasan juga boleh, saya silakan. Baik, Raihan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih, sebuah kemampuan adaptasi itu kan kalau dilihat tuh sekarang memang sangat amat dibutuhkan gitu. Bahkan terutama ini dapat terlihat dengan sangat jelas gitu saat pandemi COVID-19 yang awalnya semua berjalan seperti biasa-biasanya gitu ya sebelumnya. Dan tiba-tiba hampir semua bidang itu kan jadi berubah gitu ya pelaksanaan ya, baik ada yang secara digital atau dengan secara
harus mematuhi beberapa prosedur tertentu gitu. Bahkan ya intinya ada perubahan yang sangat tinggi gitu, terutama dalam penggunaan ini juga teknologi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara menciptakan seorang siswa atau peserta didik gitu yang bisa memiliki adaptasi yang tinggi gitu, seperti itu Pak. Oke. Gimana Pak Nur? Perlu kita jawab dulu atau bagaimana? Ya, silahkan langsung jawab boleh. Ya, bagaimana kita bisa, terima kasih Rehan ya atas pertanyaannya. Bagaimana kita bisa mampu menciptakan siswa-siswa nantinya atau membawa siswa kita yang mampu memiliki kemampuan adaptabilitas yang baik, yang tinggi gitu ya. Ya, kemampuan adaptabilitas itu bisa kita tumbuhkan dengan siswa-siswa kita ketika dia memiliki pengalaman menghadapi sebuah permasalahan. Ya. Nah, jadi kemampuan adaptasi itu muncul ketika dia sudah memiliki nalar yang baik. Nalar yang itu bisa kita berikan dari mana? Yang pertama, dari materi-materi pembelajaran kita yang bersifat membantu mereka berpikir lebih jauh. Kalau kita, misalnya kita belajarkan tentang, ini saya buat multimedia ya, desain grafis percetakan, misalnya gitu. Desain grafis percetakan contohnya adalah spanduk. Spanduk itu biasa dibuat dengan menggunakan kertas A. Nah, kira-kira kalau dengan keadaan sekarang, orang sering Zoom, sering ini, dan tidak ada di ruangan, kira-kira apakah spanduk itu bisa dipakai? Nah, itu salah satu contoh pertanyaan yang mampu membuat nalar siswa kita berjalan. Oh, ya nggak bisa berarti Pak. Nah, saya bilang kayak saya coba gitu ya, nggak bisa Pak. Nah, berarti mati nggak perusahaan desain grafis percetakan? Oh, mati Pak. Karena pemasukannya bisa saja tidak ada. Kalau misalnya dari spanduknya, kalau kita bicara spanduk. Nah, apa yang bisa dijual oleh desain grafis percetakan? Nah, maka yang bisa dilakukan adalah mengembangkan skill mereka. Bisa membuat sebuah spanduk digital. Yang tadinya dia sifat still picture atau gambar diam, bagaimana kita bisa membuat virtual background yang menarik, yang bisa membantu menaikkan nilai dari desain grafis itu sendiri. Sehingga ketika mereka pengen punya desain grafis tersebut, dia pergi ke perusahaan cetak tadi. Dan perusahaan percetakan tadi dengan adanya demand yang bagus, dengan ada tawaran yang baik, dia bisa menaruhkan harga. Yang tadi bisa menutupi biaya kos produksi dari perusahaan desain grafisnya. Ya memang itu memerlukan tadi adaptasi. Adaptasi itu kita berenang, menyelam, tidak langsung bisa gitu ya. Ketika kita berenang, kita menyelam, pasti kita akan pertama tahannya cuma 2 detik atau 5 detik. Kita latih terus, semakin terus kita latih, maka ketika kita menyelam bisa sampai 5 menit. Atau bahkan kalau yang parunya kuat, bisa sampai 10 menit. Ada yang bisa seperti itu. Dari mana? Dari latihan-latihan dari permasalahan-permasalahan. Jadi, bagaimana cara melatih kemampuan adaptif, menciptakan siswa yang bisa adaptif? Melalui latihan-latihan yang bersifat meningkatkan nalar mereka, yang meningkatkan kreativitas mereka. Nah, seperti itu Rehan. Ya? Oh iya Pak. Oke. Paham ya? Terima kasih Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih Rehan Irsyad ya yang telah memberikan pertanyaan ya. Oke, yang lain ada, kami beri kesempatan dari perwakilan tingkat 3, tingkat 2 maksudnya, 2019. Ada yang mau bertanya? Atau dari yang lain? Atau sudah paham semua? Kayaknya udah paham itu. Ya, jadi itu ada tidak yang mau nanya tuh bertanya. tadi Pak. Gimana? Izin bertanya Pak. Ya, silakan, Firda. Ya, silakan, Firda. Iya, kan disebutkan ya Pak, ada teknologi ini semakin canggih dan di gambar tadi Oke. Nggak kedengaran?
Gimana? Oh, ini jaringan ini Pak Wahid. Baik, atau diketik juga nggak apa ya di komen ya. Ya, diketik aja. Silakan Firda kalau jaringannya bermasalah ini. Jadi slow motion ya. Ya, jadi memang kalau dianalogikan kan pembelajaran online itu kalau anak SD itu pasti rame ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi semakin tinggi, semakin kuliah itu juga semakin sunyi. Nah, ini kan juga sebagian dari fenomena ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, tapi husnudzonnya karena sinyal ya. Jadi mungkin jadi sinyalnya seperti itu. Yang pertama sinyal tuh Pak Wahid. Yang kedua karena kompleks hidup mahasiswa itu semakin tinggi. Ya, kalau anak SD dia memang mau belajar aja kan. Nah, kalau anak kuliah ini karena di rumah jadi mikirnya, aduh nanti ini gimana ya kan, ada pacar ngajak jalan, nah ya kayak gitulah contohnya ya kan. Ya kalau SD itu permasalahan terberat adalah pelajaran matematika. Nah, ya, benar ya, itu. Tapi kalau nggak tahu ya. Kalau mahasiswa yang terberat itu adalah kalau nggak dapat kuota belajar gratis. Nah, itu dia. ya. Oke, silakan. Oke, ada lagi atau menunggu dari Firda? Oke, Hani ya. Silahkan. Boleh Pak, izin bertanya Pak. Ya, jadi kan tadi dijelasin kayak tentang ada ngebahas tentang forsi ya. Yang apa sih isinya tuh tentang kreatif, tentang kolaborasi, tentang critical thinking kayak gitu. Nah, kalau yang dari Hani lihat secara keseluruhan kita tuh dari SD, dari sekolah dasar sampai sekarang tuh kan dapat banyak materi gitu. Dari guru-guru, dari mata pelajaran tuh banyak yang dikasih. Bahkan sampai mikirnya karena dikasih materi dan biasanya juga dikasih. Kepencet Hani, nggak kedengaran suaranya. Termute. Oh iya, kedengaran Pak. Jadi kan kayak gitu, nggak ada. Jadi saking banyaknya mata pelajaran itu, jadi kita fokusnya kan banyak gitu Pak. Jadi kan mungkin agak susah gitu ya untuk ngelatih cara berpikir buat kreatif. Maksudnya karena banyak yang harus pelajarin sampai nggak ada space buat kita buat jadi berpikir buat kritis dan buat kreatif karena terbebani banyaknya tugas tadi gitu, jadi nggak bisa fokus, banyak ilmu yang kita dapat tapi cuman kulitnya doang gitu Pak, nggak dipelajarin lebih dalam lagi. Nah kalau untuk sekarang tuh gimana caranya biar si anak nih, nah hubungannya sama lifelong learning, gimana caranya ngelatih anak buat punya keinginan untuk lifelong learning itu gitu. Oke, baik kita jawab ya. Jadi forsi tadi susah nih kebentuknya karena memang di sekolah saking banyaknya materi sampai bingung materinya yang mana gitu yang mau kita dalami. Jadi saya ini termasuk followersnya yang menyatakan dari apa ya, seperti kayak Deddy Corbuzier kan, kalau Anda memang tidak menguasai semua bidang ya jangan dikuasai gitu ya, tetapi fokuslah kepada bidang yang Anda memang bisa Anda kuasai, itu yang pertama. Ya jadi toh sekarang dengan adanya model pendidikan seperti ini, pemerintah kan juga tidak memberatkan anak-anak harus fokus di UN, harus fokus lulus begitu, kayak zaman dulu lah gitu ya. Nah memang permasalahannya di sana sehingga kita jadi lemah kreativitasnya. Nah jadi ketika misalnya Hani sekarang sudah kuliah, Hani sudah berada di PSTI, Hani juga pasti punya pemikiran dari bidang ilmu yang diajarkan di PSTI itu sendiri kan juga banyak tuh, ada bidang-bidangnya, ada bidang RPL-nya, ada bidang apa lagi desain sistemnya, misalnya seperti itu. Nah Hani cukup mendalami bagian materi mana yang Hani ingin memiliki suatu luaran yang akan Hani dalami di masa depan nanti. Itu selalu saya tekankan. Jadi itulah guna konsentrasi mungkin ya. Jadi ada mahasiswa saya dulu, dia memang fokus di bidang multimedia, buat film, buat animasi itu jago. Tapi kalau disuruh buat pemrograman, buat program web misalnya kayak gitu ya, nah dia agak-agak lemot gitu, bukan agak lemot sih, agak kurang di bidang itu. Tapi saya tidak pernah menjudge dia lemah atau seperti apa, karena memang dia punya kemampuan di bidang itu. Jadi silakan
Hani mencari teman, ya mencari teman atau kelompok yang memiliki nilai pemahaman yang sama dengan bidang yang ingin Hani tekuni. Nah kalau di kita itu ada namanya DILO, ya di BUMN itu di Telkom itu ada namanya DILO, Digital Launch. Di Digital Launch itu Hani bisa belajar dari para ahli secara gratis. Itu juga salah satu bentuk lifelong learning. Hani ikuti seminar-seminar, ikuti kelas-kelas gratis. Kalau di Menkominfo ya, Menkominfo itu selalu ada digital talent scouting ya. Nah, itu juga salah satu bentuk lifelong learning yang bisa Hani ikuti. Jadi memang kita harus punya motivasi dari diri supaya kita betul-betul ahli di bidang yang kita tekuni. Sehingga nanti kita bisa kreatif di sana, bisa inovatif di sana, bisa berpikir kritis di bidang tersebut. Saya yakin, toh Gojek yang ngembangin softwarenya bukan Nadiem Makarim. Nadiem Makarim hanya merancang ide bisnisnya, karena dia tamatan dari bisnis, manajemen bisnis. Yang merancang softwarenya orang lain. Kalau kita semua pengen kita yang buat, ya nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus punya fokus, tapi fokusnya yang brilian. Nah, misalnya, jadi seperti itu ya nih ya. Itulah yang akan mendorong kita supaya kita bisa lifelong learning. Saya sebagai jaringan komputer. Nah, gitu. Ya Pak Wahid ya. Nggak ngerti nih kalau disuruh ngajar jaringan komputer, saya angkat tangan gitu. Tapi kalau saya disuruh ngajar tentang animasi, ayo silakan. Karena mungkin saya sudah bekerja di bidang tersebut, maka memang fokus saya di sana. Nah, seperti itu. Jadi memang pendidikan kita yang memang harus mengarah kepada fokus kemampuan diri. Ya, itu yang mulai perlahan diubah. Seperti itu. Gimana Hani? Ya baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ya mudah-mudahan paham ya. Mungkin agak panjang atau apa, ya mudah-mudahan paham lah gitu. Oke. Baik, terima kasih. Satu lagi terakhir ya dari Firda tadi. Firda pertanyaannya yaitu mengenai digitalisasi teknologi yang semakin canggih dan manusia lebih mudah mengerjakan segala sesuatu sehingga jarang bergerak. Betul. Hal ini pasti menimbulkan kurangnya interaksi sosial. Dalam hal pekerjaan, interaksi yang kurang ini apakah menjadi hambatan atau mempermudah pekerjaan? Melihat bahwa dalam suatu perusahaan pun butuh kerjasama yang baik. Gitu. Ya, itu pertanyaan ya dari Firda. Oke. Enggak, Pak. Ya, sebentar. Saya pahami dulu. Ini panjang ini pertanyaannya. Itu kayaknya ada 2 kali ya kalau nggak salah. Kepencet 2 kali ya. Iya. Adalah interaksi kurang menjadi hambatan atau pekerjaan. Melihat bahwa suatu perusahaan pun butuh bekerja sama yang baik. Ya. Jadi kalau yang kita lihat di sini adalah tadi kan kita lihat kunci dari abad 21 ini adalah flexible working. Jadi kita bisa bekerja secara fleksibel, tidak harus hadir ke kantor. Nah, keadaannya kan sekarang yang terjadi seperti ini. Nah, saya rasa kita semua bisa menjawab. Kelemahannya ada, keuntungannya ada. Kelemahannya yang pertama, daya serap pengetahuan yang disampaikan. Pasti sangat berbeda dengan kita berada secara tatap muka. Nah, tetapi untuk mengatasi hal tersebut, kita harus mampu ya tadi, kreatif dalam mencari sumber lainnya yang kita bisa cari gitu. Ada tipenya dengan ada tipe nih mahasiswa ini dengan webinar seperti ini atau kuliah melalui online seperti ini dia agak kurang nangkep nih. Kita kirimkan bahan kuliah tadi ke dia belajar lagi, dia ulang lagi, dia paham. Terus kita kasih voice note misalnya gitu, nanti dia bisa ngulang-ulang lagi, dia paham. Artinya dia memerlukan perulangan dalam pembelajaran. Ada juga yang tipenya bisa langsung paham seperti itu. Jadi itu kelemahannya sih. Nah, kalau kelebihannya apa? Ya ini tadi, memungkinkan terjadinya kolaborasi yang baik. Saya dengan Pak Wahid bisa berkolaborasi, saya tidak perlu datang ke Purwakarta, tidak perlu mengeluarkan biaya ke Purwakarta untuk berbagi bersama Anda. Ini kelebihannya. Ya, jadi dengan adanya jarak yang tidak terbatas tadi dan kita mungkin jarang bertemu, dalam hal ini mungkin lebih kecilnya adalah bertemu secara fisik saja. Tapi secara virtual tetap bisa bekerja sama.
Anda juga di kelompok pasti sering tuh lewat WA, ada grup WA. Nah itu salah satu cara Anda membangun komunikasi kerjasama yang gitu ya. Nah jadi ada WA. Jadi itu tidak menjadi hambatan, bahkan justru bisa memungkinkan banyak kolaborasi. Saya juga sama Pak Wahid. Nah besok saya undang nih Pak Wahidnya ke Riau gitu ya kan. Umri untuk memberikan materi juga. Tadi barusan siap kata Pak Wahid. Nah, kita juga rencana pengen penelitian bareng, pengen ini. Bahkan kemarin katanya ada rencana ini ya, belajar di Umri gitu ya. Kami juga belajar di UPI gitu, rencananya gitu ya Pak Wahid ya. Nah, itu bisa saja terjadi di masa depan nanti gitu untuk kita semua. Jadi dengan keadaan online seperti ini ada kelemahan dan ada kelebihan, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Oke, itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Oh ya, satu lagi ya. Nah. Hirlan boleh kalau mau menyampaikan. Ya, izin bertanya Pak. Panggil juga dari kelas 5A PSTI. Pak, apakah ada kemungkinan Pak untuk kedepannya tuh kerja sama dengan PSTI gak Pak? Maksud mana? Kayak mungkin dari segi apa ya? Yang pergantian apa? Pergantian pelajar gitu ya? Pergantian pelajar. Sekarang. Nah, ya benar. Ya, gimana Pak Wahid jawabannya? Wah, ini kita sedang penjajakan ya Pak Wahid ya dengan institusi. Kalau kami sih pengennya ya bisa kita laksanakan karena itu wujud MBKM kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita bisa saling sharing, bisa tukar pengalaman, dan mahasiswa kita juga di Umri sangat open. Kemarin waktu saya share ini, wah boleh ikut nggak Pak? Kan? Kalian kan ada kuliah, saya bilang aja gitu ya. Mungkin besok lah kalau mungkin jadi. Ya rencana itu ada. Jadi ada pertukaran pelajar ya Pak Wahid ya. Kita rencanakan. Nah cuma memang itu kan perlu diskusi antar institusi gitu ya. Antara UPI Purwakarta dengan kita di Umri. Dan itu insya Allah dalam waktu dekat akan kita rencanakan. Kalau bisa juga Hima. Nah besok kalau kita memang sudah ada MOU, bisa. Kan sekarang banyak lomba-lomba digital. Lomba-lomba yang tidak tatap muka tapi tingkat nasional. Saya bisa dorong itu nanti. Kita adakan lomba Hima, kolaborasi Hima antara PI, kalau kami namanya Himaptika, Informasi Software Informatika dengan Hima PSTI di UPI, seperti itu. Jadi kemungkinan kita support sih untuk itu terjadi. Ya Erlan ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya. Ya itu pernyataan langsung dari Kaprodinya ya. Jadi insya Allah siap berkolaborasi ya, dan betul sekali ya. Jadi ini juga bagian dari era digitalisasi pendidikan juga. Jadi pendidikan sudah tidak kaku lagi. Jadi walaupun saya home base-nya di UPI, Pak Beni di Umri ya, itu kita juga bisa ngajar dimanapun gitu. Jadi bisa ngajar di Riau nantinya, terbang ke Riau walaupun posisinya di Purwakarta gitu. Dan Pak Beni pun juga sama ya. Walaupun posisinya di Riau, pengajarnya pun bisa di Purwakarta gitu. Dan untuk terkait dengan kerjasama, betul sekali bahwa ini sebagai preliminary ya, sebagai awalan dulu. Jadi insya Allah nanti akan masuk ke dalam harus ya, mungkin ini juga perlu dimerdekakan birokrasi juga ya. Jadi kenapa harus terlalu ribet birokrasinya ya? Itu betul. Gitu. Jadi biar lebih cepat ya. Tapi insya Allah kalau untuk rencana itu tetap ada. Kita akan kerjasama, salah satunya ke Umri juga, ke pendidikan informatika. Ada student exchange juga insya Allah, dan lecturer exchange pun juga akan ada ya, pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, ataupun bahkan mungkin kalau sebelum ada MOU juga bisa nanti antar hima juga bisa. Silahkan kita bikin kelompok belajar bersama itu. Dari Umri punya program unggulannya, nanti silahkan bisa share dengan mahasiswa PSTI. Nanti mahasiswa PSTI apa sih program unggulannya? Jadi bisa berkolaborasi dari kedua itu. Saya pikir itu bagus sekali ya. Nanti silahkan ketua Hima ya, Louis dan kawan-kawan ya, silahkan bisa
diskusi nanti minta kontaknya ya ke Pak Beni ya, kontak mahasiswa ketua himanya di sana nanti biar bisa kita sharingkan. Oke, oh ya sebelum diakhiri mungkin Pak Beni bisa memberikan kata-kata, bukan kata terakhir ya, apa ya, kesimpulan. Closing statement ya, closing statement biasanya. Ya, silakan. Ya oke. Ada beberapa, terima kasih Pak Wahid atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di akhir pertemuan kita. Yang pertama, menjadi guru itu tidak hanya sebatas melakukan transformasi buku paket kepada siswa Anda atau job sheet. Jadi jadikanlah siswa Anda itu sebagai partner, karena mereka adalah partner Anda untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Ya. Nah, jadi tanamkanlah tadi yang sudah kita dapatkan, tidak hanya mentransformasi ilmu, tetapi juga ajarkanlah mereka untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Supaya hilanglah citra anak SMK itu yang negatif-negatif, misalnya seperti itu ya. Nah, kita tahu seperti itu. Lalu yang kedua, saya sangat berterima kasih dengan kesempatan yang sudah diberikan. Semoga tidak berakhir sampai di sini saja. Semoga nanti teman dari PSTI bisa saling berkolaborasi dengan mahasiswa kita di Bioinformatika. Mana tahu besok ya, seperti Hani di semester 5 atau semester 7 bisa kuliah di UMRI gitu ya. Kita saling sharing. Kita mahasiswa kita juga ada yang kita kirim ke sini, dan di tingkat organisasi mahasiswa kita berkolaborasi. Kita tunggu undangannya, dan mungkin kalau belum ada undangan nanti kita akan undang diskusi di tingkat himanya. Kita akan arahkan nanti hima ini alhamdulillah sudah partnernya di nasional. Semoga bisa menjadi kerjasama yang berkesinambungan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sambutannya yang sangat luar biasa. Mahasiswanya sangat kritis-kritis. Saya bangga. Luar biasa ini hasil didikannya Pak Wahid ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Beni Herlandi yang telah menjadi dosen tamu ya di mata kuliah kajian pendidikan teknologi kejuruan. Ini sangat luar biasa sekali, dan banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Yang jelas yang pertama bahwa betul dalam kuliah itu IPK itu memang harus dikejar ya, tetapi bukan satu-satunya cara ataupun satu-satunya target kita itu. Jadi silahkan teman-teman bisa fokuskan minat apa yang akan digeluti ke depan. Jadi silahkan dalami ilmu yang diminati dan berkolaborasilah itu. Jadi pada hakikatnya tidak harus pandai dalam banyak hal, namun mengerti banyak hal. Nah ini berbeda ya, pandai dalam hal dan juga mengerti banyak hal. Dan juga harus menguasai satu hal saja, itu sebenarnya sudah cukup gitu dalam era sekarang. Dan terakhir sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pratama Beni Herlandi. Semoga kita bisa terus berkolaborasi baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Bahkan mungkin barangkali nanti kita bisa sekolah bareng ya, sudah direncanakan. Amin. Nah ya, rencana ya. Ya siap. Oke, ke Malaysia kita ya. Amin. Okay. Dan terakhir kami juga mengucapkan selamat ya atas dapat predikat B ya di prodi pendidikan informatika. Semoga kedepannya bisa menjadi bagian dari kemajuan bangsa itu. Oke, itu saja untuk perkuliahan siang hari ini. Terima kasih kepada para mahasiswa yang berkenan hadir secara virtual. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadi amal jariah kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Ya, berdoa selesai. Sekian pertemuan pada siang hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Siap Pak. Siap.